Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Multidata Palembang yang mempresentasikan hasil aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi klinik berbasis web. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhari Ramadan dan kedua rekan saya, Angelica dan Nurul Ardillah. Nah, berikut adalah tampilan awal aplikasi kami, yaitu yang terdiri dari home dan login. Untuk loginnya terdiri untuk beberapa user, yaitu apoteker, resepsionis, dan supervisor. Untuk apotekernya, hanya untuk menambahkan data obat. Di sini untuk tampilan apoteker, di sebelah kiri ada obat, klik tambah obat. Lalu kita masukkan kode obat, golongannya, dan nama obat, dan jenis obatnya, dan satuan beli. Satuan jual, isi dari obat tersebut, tanggal kadaluarsa, harga beli, harga net sebelum ditambahkan harga PPN, harga jual yang sudah ditambahkan PPN, harga tambahan untuk melihat berapa keuntungan dari obat tersebut, dan juga stok yang masuk pada klinik tersebut. Dan kemudian jika ingin menyimpan, klik simpan dan kemudian tutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelica. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian resepsionis. Di sini saya akan login sebagai resepsionis. Nah, di tampilan resepsionis ini ada tampilan dashboard, yang dimana dashboard ini untuk melihat jumlah reservasi pasien yang sudah mereservasi pada hari ini. Jadi, misalnya ada Dokter Ismail Bastomi, jam prakteknya dari jam 9.30 sampai jam 11. Nah, itu nanti akan muncul berapa banyak pasien yang mendaftar sama dokter tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan pasiennya terlebih dahulu, fitur pasien. Nah, di sini fitur pasien. Ketika resepsionis menambah pasien, resepsionis tinggal membuat tanggal daftarnya, kapan pasien tersebut mendaftar. Kemudian kategori pasiennya bisa dipilih umum, fisioterapi, dan konsultasi. Masukkan nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, jenis pasien itu ada yang umum dan ada yang asuransi. Kemudian ada pekerjaan, alamat, kota, kecamatan, kelurahan, telepon, nama ayah, dan nama ibu. Kemudian si resepsionis telah membuat data tersebut, mereka menginput data tersebut dengan simpan. Nah, nanti data tersebut akan muncul seperti pada tampilan yang ada di laptop ini. Nah, selanjutnya di fitur dokter, ini resepsionis menginput nama-nama dokter. Misalnya ada dokter A, berarti resepsionis akan menginput dokter A. Kemudian spesialisnya apa? Nanti tinggal dipilih. Jenis kelamin, tanggal lahir, waktu mulai ini yaitu jam praktek. Jam praktek dokter itu mulainya jam berapa? Kemudian jam selesai dokter itu praktek jam berapa? Nah, kemudian resepsionis akan simpan datanya. Nanti setelah resepsionis membuat nama dokter tersebut, nanti akan muncul di bagian home tadi, di bagian dashboard. Nah, kemudian di fitur reservasi,
Ini untuk resepsionis menginput data reservasi. Jadi awalnya itu setelah resepsionis menginput data pasien, kemudian lanjut ke reservasi. Nah, tanggal reservasinya itu sesuai kemauan pasiennya, mau tanggal berapa. Kemudian pasiennya itu tinggal kita cari. Nggak perlu ini lagi, harus mencari berapa nomor ininya, nomor daftarnya. Kemudian mau ke dokter siapa tinggal dipilih dan polinya poli apa. Misalnya umum, fisioterapi, konsultasi. Kemudian simpan. Selanjutnya setelah si pasien itu bertemu dokternya, nah nanti si asisten dokter akan memberikan catatan hasil rekam medis pasien tersebut dengan selembar kertas. Nah, kemudian nanti resepsionis akan menginput data tindakannya. Kategorinya apa, tanggal pemeriksaan, nama pasien, nama dokter, keluhan, nama pemeriksaan, biaya, obat, dan record ini nih untuk jika ada hasil rekam medis pasien. Nah, rekam medisnya itu tidak nyampe, hasilnya tidak sampai berhari-hari, dia cuma 1 hari langsung jadi. Kemudian simpan. Nah, di bagian obat, ini resepsionis hanya bisa melihat obat tersebut, stoknya masih sisa berapa. Jika habis, maka resepsionis tidak bisa mengambil data obat tersebut karena stoknya sudah habis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari NK. Pada bagian ini, login akan dilakukan oleh supervisor. Supervisor dashboard seperti halaman awal pada user lainnya. Di supervisor ini juga terdapat fitur pengguna. Pada fitur pengguna ini dibuat untuk menambah pengguna dari aplikasi yang kami buat. Data pengguna terdapat nama username yang akan dibuat, serta password baru yang akan dibuat, jenis kelamin penggunanya, telepon pengguna, serta jabatannya ada resepsionis, apoteker, dan supervisor. Lalu klik simpan. Selanjutnya ada pasien. Pada fitur pasien ini hanya menampilkan laporan data pasien yang telah mendaftar ke Klinik Rekonstruksi Indonesia. Pada data pasien ini juga terdapat tombol untuk mengekspor menjadi Excel, PDF, dan melakukan print, serta ada tombol pencarian untuk mengetahui nama pasien yang ingin dicari. Selanjutnya ada data dokter. Pada dokter ini juga hanya dapat melihat laporan pada data dokter yang telah dibuat atau diinput oleh resepsionis. Pada laporan data dokter ini juga bisa melakukan ekspor dengan tiga device tadi, Excel, PDF, dan print. Selanjutnya ada reservasi. Reservasi juga menampilkan data-data pasien yang telah melakukan reservasi untuk melakukan pengobatan. Dan juga terdapat 3 ekspor. Selanjutnya ada data tindakan. Pada data tindakan ini, supervisor
juga dapat mengetahui dan melihat data-data tindakan apa saja yang dilakukan oleh pasien-pasien tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada data obat. Pada data obat ini, menampilkan jenis-jenis nama obat dan kebutuhan-kebutuhan mengenai obat dari awal stok hingga segala macam bentuk jenis obat yang diperlukan dalam klinik. Selanjutnya, saya kembalikan ke Azari. Begitu sajalah tutorial atau penjelasan dari aplikasi yang telah kami buat. Jika ada kesalahan atau pengucapan yang salah, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.